Industri properti China sedang mengalami penurunan, dan kota-kota tingkat pertama seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou sering melaporkan bahwa harga rumah di beberapa komunitas telah anjlok sebesar 60% hingga 70%. Pemerintah Shanghai mengumumkan larangan terhadap 98 akun media mandiri yang pesimis tentang pasar properti. Warganet berkomentar bahwa pihak berwenang begitu bersemangat untuk membungkam mereka sehingga tampaknya mereka benar-benar tidak tahan dengan kenyataan. Sejumlah besar video telah diunggah di internet China daratan, mengklaim bahwa pasar properti di kota-kota tingkat pertama seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen juga berada di ambang kehancuran. Pemilik rumah berebut untuk mendaftarkan rumah mereka untuk dijual, tetapi tidak ada permintaan pasar. Jumlah daftar terus meningkat, sementara harga daftar terus turun. Seorang agen properti Beijing mengungkapkan bahwa harga rumah di Beijing secara umum telah menurun, dengan penurunan terendah sebesar 15%. Di beberapa komunitas, harga telah dipotong setengahnya dibandingkan dengan puncak tahun tersebut, dengan beberapa bahkan turun sebanyak 60% atau 70%. Situasi di Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen serupa. Seorang agen Shanghai mendaftarkan beberapa komunitas di mana harga rumah telah anjlok, beberapa sebesar 40%, beberapa sebesar 50%, dan yang lainnya sebanyak 70%. Bahkan beberapa komunitas di dalam lingkar dalam Shanghai mengalami penurunan harga yang drastis. Warga lokal juga melaporkan bahwa di pintu masuk jalur Metro 9, harga apartemen 3 kamar tidur besar seluas lebih dari 80 meter persegi telah turun dari lebih dari 2 juta yuan menjadi hanya 300.000 yuan. Pemilik rumah telah mengeluh di internet bahwa mereka membeli rumah mereka dengan harga tinggi dengan pinjaman, tetapi sekarang bahkan setelah memangkas harga hingga setengahnya, tidak ada pembeli. Melihat harga properti di komunitas mereka turun lagi dan lagi, banyak yang mengatakan bahwa mereka hampir tidak tahan. Yang lain menyesalkan bahwa mereka tidak punya pilihan selain dengan enggan menurunkan harga yang mereka minta, hanya untuk menemukan bahwa harga jual bahkan tidak cukup untuk menutupi bunga. Beberapa telah kehilangan ratusan ribu, yang lain jutaan, dan beberapa puluhan juta. Melihat penyebaran kepanikan di pasar, pemerintah Shanghai bergerak untuk membungkam diskusi. Pada tanggal 25 Maret, akun publik WeChat dari Administrasi Ruang Siber Shanghai dari Partai Komunis China mengumumkan bahwa karena beberapa akun media mandiri properti telah menerbitkan pernyataan seperti harga rumah pusat kota Shanghai akan runtuh, dan hitungan mundur keruntuhan pasar rumah Shanghai, maka Administrasi Ruang Siber China memberlakukan larangan bertahap pada 98 akun media mandiri, termasuk Pemikiran Ekonomi Ruige dan Rumah Baru Shanghai Liang, dan menghapus lebih dari 900 informasi ilegal dan berbahaya pada saat yang sama. Media resmi lokal mengutip apa yang disebut data resmi yang membual bahwa pasar rumah Shanghai telah mengantarkan musim semi kecil dalam upaya untuk menstabilkan sentimen pasar. Namun, banyak warganet tidak yakin dengan upaya pembantahan rumor pemerintah Shanghai, dengan alasan bahwa berdasarkan pengalaman masa lalu, semakin mereka membantah rumor, semakin besar kemungkinan itu benar. Beberapa juga berkomentar bahwa tampaknya pejabat Shanghai benar-benar cemas. Sebuah villa Beijing senilai lebih dari 3 juta yuan dikurangi menjadi lebih dari 900.000 yuan, kekayaan bersih pemiliknya dipotong 50% dalam semalam. Hingga harga rumah anjlok di banyak bagian China, impian pembeli rumah telah berubah menjadi mimpi buruk. Setelah kebijakan baru di pasar properti Beijing, beberapa rumah turun dari hampir 10 juta menjadi 3,7 juta yuan. Sebuah villa Beijing senilai lebih dari 3 juta yuan dikurangi menjadi lebih dari 900.000 yuan. Pembesaran agen properti tidak dapat menyelamatkan rumah mewah ini. Pada tanggal 29 April tahun 2021, sebuah rumah seluas 45 meter dijual dengan harga total 9,3 juta yuan, setara dengan harga satuan 207.000 yuan per meter persegi. Faktanya, pada tanggal 11 Maret tahun 2023, sebuah rumah seluas 45 meter dijual dengan harga total 7,57 juta yuan, setara dengan harga satuan 168.000 yuan per meter persegi. Namun, pada tanggal 3 Oktober tahun lalu, harga transaksi di komunitas tersebut mencapai rekor terendah.
Pada tanggal 3 Oktober sebuah rumah seluas 45 meter di komunitas tersebut dijual hanya dengan 3,7 juta yuan, setara dengan harga satuan 82.000 yuan. Dibandingkan dengan titik tertinggi, itu turun sebesar 5,45 juta yuan, penurunan sebesar 60%. Seorang blogger menganalisis penurunan harga rumah Beijing. Jika harga rumah Beijing turun ke level Maret tahun 2016, itu akan mengerikan. Sekarang harga rumah Beijing telah turun ke level Agustus tahun 2016. Beberapa daerah telah turun tajam sebesar 40% hingga 50%, sementara yang lain turun lebih sedikit sekitar 15%, tetapi secara keseluruhan harga telah menurun. Pada dasarnya tidak ada komunitas di Beijing di mana harga belum turun. Risiko keuangan sistemik sekarang adalah bahwa harga rumah Beijing dapat turun ke level Maret tahun 2016. Jika tidak, Anda hanya dapat menjual rumah Anda, tetapi bagian terburuknya adalah jika harga turun lebih jauh, Anda mungkin menemukan bahwa bahkan setelah menjual rumah Anda masih tidak punya uang. Jika Anda tidak punya uang dan bank melelang rumah Anda, bank tidak akan dapat memulihkan dananya, yang menyebabkan keruntuhan neraca. Setelah keruntuhan, akan ada krisis keuangan, dan kemudian kita bisa melihat sesuatu yang mirip dengan gelembung properti Jepang tahun 1992. Luar biasa, dalam semalam seluruh Shanghai menjual rumah. Sekarang tidak ada yang bertanya di mana Anda membeli rumah Anda, mereka hanya bertanya apakah Anda telah menjualnya. Memiliki rumah tampaknya telah menjadi lelucon di Shanghai. Lebih dari 160.000 properti ada di pasar, dengan ratusan daftar baru ditambahkan setiap hari. Seorang pria berkata, "Baru saja saya mendaftarkan semua properti saya di Shanghai, termasuk rumah biasa, toko, dan apartemen layanan." Beberapa orang berpikir saya melakukan kesalahan dengan memilih untuk menjual rumah saya ketika pasar properti Shanghai akan pulih atau sudah pulih. Namun, bahkan jika pasar pulih segera, saya tidak akan menyesal karena saya telah melepaskan diri dari tekanan keuangan dan tidak lagi harus menanggung hipotek yang begitu berat setiap bulan. Oh, izinkan saya memberitahu Anda, pasar properti Shanghai telah berubah sepenuhnya. Tadi malam saya mencari data rumah bekas dan tangan saya gemetar. 160.000 rumah penuh terdaftar untuk dijual sekarang. Dari 10 orang di jalan, 8 menjual properti mereka. Anda tahu, hari-hari ini ketika orang bertemu, tidak ada yang bertanya di mana lokasi rumah Anda. Pertanyaan pertama yang mereka tanyakan adalah, apakah Anda sudah menjual rumah Anda? Orang-orang di Guangzhou juga bersemangat untuk menjual rumah mereka untuk mendapatkan uang tunai. Dalam semalam, seluruh Guangzhou menjual rumah. Situasinya telah berubah sepenuhnya. Dari lebih dari 100 orang, 99 telah mendaftarkan properti mereka. Sekarang tidak ada yang bertanya di mana Anda membeli rumah Anda, mereka hanya bertanya apakah Anda sudah menjualnya dan dengan harga berapa. Memiliki rumah telah menjadi lelucon. Mengapa orang diejek karena memiliki rumah? Karena harga rumah turun begitu cepat sehingga mengejutkan semua orang. Pada tahun 2019, ketika harga rumah Guangzhou berada di puncaknya, Nona Li menghabiskan 4,6 juta yuan untuk rumah seluas 130 meter persegi. Tanpa diduga, pandemi melanda dan dia serta suaminya kehilangan pekerjaan mereka. Pada tahun 2023, pasar runtuh lebih jauh, dan dengan kelahiran seorang anak, nilai rumah 4,6 juta yuan mereka turun menjadi 2,8 juta yuan. Nona Li sangat terpukul.